Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru pada P3K teknis, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan yang meliputi A. Pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas. B. Sikap, pengetahuan, dan kreativitas. C. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. Sikap, keterampilan, dan kreativitas. E. Keterampilan, kreativitas, dan pemahaman. Jawaban yang tepat ialah C. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 menyatakan standar kompetensi lulusan terkait kriteria kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi yang utama adalah indikator kunci yang memiliki ciri-ciri berikut, kecuali A. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. B. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. C. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP. D. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. E. Kompetensi yang dituntut melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal KD. Jawaban yang tepat ialah E. Kompetensi yang dituntut melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal KD. Ciri-ciri indikator kunci adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, yaitu urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Langkah-langkah pertama dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran adalah A. Rumusan kegiatan inti. B. Pahami KD yang sudah dianalisis. C. Memahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan. D. Pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran. E. Tentukan sumber belajar. Jawaban yang tepat ialah B. Pahami KD yang sudah dianalisis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Yang pertama, pahami KD yang sudah dianalisis. Kemudian, pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan. Kemudian, pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran, rumusan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi, rumusan kegiatan inti, kemudian rumusan kegiatan penutup, tentukan sumber belajar berdasarkan kegiatan pembelajaran. Terakhir, rumusan penilaian yaitu formatif dan sumatif.
untuk pembelajaran yang mengacu kepada IPK. Jadi, yang pertama kali dalam langkah kegiatan pembelajaran adalah memahami KD yang sudah dianalisis. Langkah strategi terakhir dalam mendesain pembelajaran berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah A. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. B. Menentukan dan menganalisis KD sekaligus menentukan target yang akan dicapai. C. Merumuskan indikator. D. Merumuskan tujuan pembelajaran. E. Memproyeksikan sumbu simetri dengan mengombinasikan dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Jawaban yang tepat ialah A. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada 5 langkah strategi yang harus diperhatikan dalam mendesain pembelajaran berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menentukan dan menganalisis KD, sekaligus menentukan target yang akan dicapai. Kemudian, memproyeksikan sumbu simetri dengan mengombinasikan dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Merumuskan indikator, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. IPK pengayaan dirumuskan apabila peserta didik sudah memenuhi A. IPK kunci. B. IPK pendukung. C. Kompetensi minimal KD. D. Kompetensi minimal KI. E. Standar kelulusan. Jawaban yang tepat ialah C. Kompetensi minimal KD. IPK pengayaan dirumuskan apabila kompetensi minimal KD sudah dipenuhi oleh peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan KI adalah A. Membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. B. Melihat keterkaitan antara SKL dan KI. C. Melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KI. D. Melihat target dan pembelajaran pada SKL dan KI. E. Memperhatikan tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. Jawaban yang tepat ialah A. Membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. Urutan langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan KI adalah yang pertama, membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. Kedua, melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KI. Kemudian, memperhatikan dimensi dan komponen pengetahuan atau keterampilan pada SKL dan KI. Memperhatikan tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. Melihat keterkaitan antara SKL dan KI. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan KI adalah membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. Dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi, rumusan indikator pencapaian kompetensi harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang A. Sesuai karakteristik peserta didik. B. Sesuai kompetensi dasar. C. Memperhatikan kebutuhan peserta didik. D. Bisa diukur. E. Tepat sasaran. Jawaban yang tepat ialah D. Bisa diukur. Pengembangan IPK memperhatikan hal-hal berikut. Proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Kemudian, rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran
potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Sesuai dengan tuntutan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi dasar, pasangan target KD terdiri atas kompetensi dasar A. Inti dan pengayaan, B. Pengetahuan dan keterampilan, C. Pengayaan dan pendukung, D. Inti dan pengetahuan, E. Pengetahuan dan pengayaan. Jawaban yang tepat ialah B. Pengetahuan dan keterampilan. Target kompetensi dasar meliputi KD pengetahuan dan keterampilan. Pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah kegiatan belajar berikut ini, kecuali A. Mengamati, B. Menelaah, C. Mencoba, D. Menanya, E. Menalar. Jawaban yang tepat ialah B. Menelaah. 5 langkah pendekatan saintifik yakni mengamati atau observing, menanya atau questioning, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting, menalar atau mengasosiasi, associating, mengomunikasikan atau communicating. Rumusan kegiatan inti pembelajaran berdasarkan pada hal-hal berikut ini, kecuali A. IPK, B. Karakteristik peserta didik, C. Pendekatan saintifik, D. Sumber belajar, E. PPK dan literasi. Jawaban yang tepat ialah D. Sumber belajar. Rumusan kegiatan inti pembelajaran berdasarkan pada IPK, karakteristik peserta didik, pendekatan saintifik, 4C, atau creativity, critical thinking, communication, collaboration, PPK dan literasi. IPK termasuk kegiatan inti pembelajaran. Begitu juga dengan karakteristik peserta didik, pendekatan saintifik, dan PPK dan literasi. Sedangkan sumber belajar tidak termasuk kegiatan inti. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.